Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Sains Data, kelompok 10 Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi kelas 2024C dengan saya Ruta Tegresa Sridia dengan NIM 2403 1554072 Dan saya Ilmi Nurlalia dengan NIM 2403 1554135. Di sini kami akan membuat video mengenai skrip konfigurasi infrastruktur virtual dengan menghubungkan beberapa service. Selamat menyaksikan. Pada pembuatan file Docker Compose.yml terdapat 4 file pendukung. Yang pertama ada Docker file. File ini membantu membangun image khusus untuk kelainan web app dari kode yang ada. Yang kedua ada main.py. File ini digunakan oleh layanan web app untuk menjalankan logika aplikasi files. Main.py ini terhubung melalui Docker file dan pustaka yang diinstal dari requirement.txt. Kemudian yang ketiga ada requirement.txt. File ini berfungsi sebagai daftar pustaka Python yang dibutuhkan oleh layanan web app. Yang keempat ada nginx.conf. File ini dibutuhkan oleh layanan nginx untuk mengatur bagaimana permintaan pengguna diarahkan ke layanan web app. Nah, file-file ini itu bekerja bersama untuk menjalankan layanan-layanan yang diatur dalam Docker Compose.yml. Selanjutnya saya akan menjelaskan Docker Compose.yml. Kami menggunakan versi Docker Compose 3.9. Nama proyek Docker Compose ini adalah Tatia dan Ilmin. Selanjutnya terdapat service. Kami menggunakan 4 service, yaitu Nginx, Web App, PostgreSQL, dan pgadmin. Untuk service Nginx terdapat beberapa item konfigurasi. Kami menggunakan image Docker Nginx versi terbaru. Kami juga memberi kontainer dengan nama Nginx Stream Service. Pemberian nama ini tuh digunakan untuk identifikasi lebih mudah. Selanjutnya, kami menggunakan ports 8080 dan 80. Nah, ports ini tuh menghubungkan ports yang ada di host ke ports di dalam kontainer. Yang ports 8080 ini adalah ports di host yang akan menerima permintaan HTTP. Dan port 80 ini adalah port default HTTP di kontainer Nginx. Kemudian kami juga menggunakan beberapa volume. Nah, volume yang pertama ini itu untuk menghubungkan volume bernama nginx_conf ke direktori konfigurasi Nginx di dalam kontainer. Kemudian volume yang kedua ini tuh volume untuk file HTML yang akan dilayani oleh Nginx. Kemudian volume yang ketiga ini menghubungkan direktori proyek ke dalam kontainer untuk akses file statis. Kemudian kami juga menghubungkan layanan ke jaringan Docker bernama app_network. Kemudian kami menentukan bahwa layanan Nginx akan dijalankan setelah layanan web app aktif. Kami juga menambah fitur restart. Kontainer akan otomatis dijalankan ulang jika berhenti karena error. Selanjutnya, service web app. Nah, kontainer ini diberi nama web app. Nah, build ini tuh digunakan untuk menentukan bagaimana image Docker untuk web app dibuat. Nah, kami menggunakan beberapa build. Nah, build yang pertama ini tuh digunakan untuk menentukan direktori tempat Docker membangun image. Kemudian build yang kedua, file dengan nama Docker file ini tuh digunakan untuk membangun image. Kami menggunakan image Docker Learning Hub versi terbaru atau versi terakhir. Nah, kemudian kami menggunakan ports 8000 dan 8000. 8000 yang sebelah kiri adalah ports di host untuk menerima permintaan aplikasi. Kemudian ports 8000 yang sebelah kanan adalah ports di aplikasi Python di dalam kontainer. Kami menggunakan volume yang berfungsi untuk menghubungkan direktori proyek ke dalam kontainer. Selanjutnya ada environment. Environment ini adalah variabel lingkungan yang dikirim ke kontainer. Kami menggunakan environment Python unbuffered agar Python langsung mencetak output tanpa buffering. Kemudian yang ini tuh menghubungkan layanan ke jaringan Docker bernama app_network. Kemudian kita juga menggunakan restart, ya. Jadi kontainernya otomatis dijalankan ulang jika berhenti karena error. Kemudian yang terakhir ini ada depends on database. Ini layanan web app akan dijalankan setelah layanan database aktif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai
servis ketiga dan keempat saya. Kita mulai dari servis yang ketiga. Sebelumnya, servis itu kan bisa dibilang sebagai tempat untuk aplikasi yang akan berjalan di kontainer Docker. Dan tiap servis itu sendiri bisa didefinisikan dengan nama. Di sini saya mendefinisikan servis ketiga saya dengan DB. Kemudian ada image. Di sini saya menggunakan image resmi dari PostgreSQL dengan versi terbaru. Kemudian ada container name. Untuk memberi nama pada kontainer, saya beri nama dengan PostgreSDB. Kemudian ada environment, itu fungsinya untuk mengubah pengaturan aplikasi seperti username, password, dan nama database secara langsung tanpa harus ke kode aplikasinya. Jadi di sini untuk username saya gunakan user, untuk password saya gunakan password ini, dan untuk nama database-nya saya gunakan MyDB. Volume ini fungsinya untuk simpan data supaya tidak hilang meskipun kontainernya dihentikan atau dihapus. Kemudian Postgres data ini digunakan untuk menyimpan data PostgreSQL di direktori ini. Selanjutnya ada ports. Ports itu fungsinya untuk mengarahkan port di host ke port di kontainer. Jadi, port 5432 di host akan diarahkan ke port 5432 di kontainer. Kemudian ada network. Network itu fungsinya untuk menghubungkan service ke jaringan Docker yang didefinisikan dengan app network ini sehingga kontainer bisa berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada restart always. Fungsinya untuk memberi instruksi ke Docker untuk selalu merestart kontainer jika terjadi kegagalan. Selanjutnya ada service keempat, yaitu pgadmin. Saya beri nama pgadmin. Kemudian image-nya saya gunakan image resmi dari pgadmin dengan versi terbaru. Ada container name-nya saya beri nama pgadmin. Environment untuk emailnya saya gunakan ini. Kemudian untuk passwordnya saya gunakan ini. Portnya port 8082 di host akan diarahkan ke port 80 di kontainer. Kemudian networknya masih sama, saya definisikan dengan app network. Kemudian ada depends on. Depends on ini fungsinya supaya pgadmin berjalan setelah service DB selesai diinstalasi. Kemudian ada restart always untuk memberi instruksi ke dokternya untuk selalu merestart kontainer jika terjadi kegagalan. Lalu di sini saya juga akan membahas mengenai komponen konfigurasi tambahan. Di sini ada network. Network itu fungsinya masih sama ya, untuk menghubungkan service ke jaringan Docker. Di sini didefinisikan dengan app network, sehingga kontainer nanti bisa berkomunikasi satu sama lain. Kemudian di sini ada driver bridge. Ini merupakan jenis jaringan yang digunakan oleh Docker. Kemudian volume, itu untuk simpan data supaya tidak hilang meskipun kontainernya dihapus atau dihentikan. Postgres data ini untuk menyimpan data PostgreSQL dengan driver lokal ini merupakan driver bawaan dari Docker, penyimpanan lokal. Kemudian ada ini, Nginx conf ini untuk menyimpan konfigurasi Nginx dengan driver lokal juga. Kemudian ada HTML, itu untuk menyimpan file HTML dengan aplikasi webnya, dengan driver lokal juga. Kemudian ada configs. Configs itu untuk mendefinisikan file konfigurasi yang digunakan oleh kontainer. Bagian ini itu untuk memberi nama konfigurasi khusus, dan bagian ini menunjukkan lokasi file konfigurasi Nginx. Kemudian di sini saya juga akan menunjukkan dari kontainer di Docker-nya, seperti ini, kemudian image-nya, dan volume-nya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk meng-run bagian Nginx-nya. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah bagian port-nya. Untuk yang host-nya yaitu 8080. Berarti kita sini. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita kembali dan sekarang kita akan mencoba untuk meng-run yang bagian pgadmin-nya. Di sini kita lihat port host-nya yaitu 8082. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita kembali ke
VS Code kita, dan kita lihat di sini bagian environment-nya, emailnya kita gunakan yang ini. Kita copy saja. Kemudian untuk password-nya kita gunakan yang ini. Kita login, dan otomatis kita langsung masuk ke bagian seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa mengubah untuk tampilan dari Nginx-nya tadi. Caranya kita lihat bagian volume seperti ini. Kita buka Docker, extension, lalu kita ke bagian Nginx, kita pencet yang file, kemudian kita ke USR, kemudian kita ke bagian share, kita cari Nginx, dan kita ke HTML, kita open yang bagian sini. Di sini kita bisa mengubahnya. Misalkan saya tambahkan angkatan 24. Angkatan 24. Terus selanjutnya kita ke sini. Ke terminal, new terminal. Kita stop dulu. Kemudian kita akan build. Oke, di sini sudah selesai. Kita ke sini. Lalu akan muncul seperti ini. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.